Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarnoputri harus ikut bertanggung jawab dengan kasus mega korupsi Pertamina. Kasus ini menurut Kejaksaan Agung merugikan negara hampir 1.000 triliun. Supaya tidak gagal paham, nonton video saya ini sampai tuntas. Oke, kita mulai. Publik kembali dihebohkan dengan kasus mega korupsi Pertamina yang kerugian negaranya mencapai 968,5 triliun dari tahun 2018 sampai 2023 dalam hitungan kasar atau hampir 1.000 triliun. Mengapa angkanya sebanyak itu? Karena kerugian negara dalam 1 tahun saja, yakni pada 2023 mencapai 193,7 triliun. Kejaksaan Agung beberkan angka tersebut dapat lebih besar atau lebih kecil, tergantung dari skema dan modus operandi yang digunakan tersangka setiap tahunnya. Kasus korupsi ini mencakup tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina, subholding, dan kontraktor kontrak kerjasama atau K3S selama kurun waktu periode 2018 sampai 2023. Mega korupsi ini melibatkan jajaran direksi anak usaha Pertamina dan pihak swasta. Kerugian negara terdiri dari beberapa komponen, di antaranya ekspor minyak mentah yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan dalam negeri senilai 35 triliun, serta pembelian minyak mentah dan produk kilang dengan harga markup melalui broker yang merugikan negara 11,7 triliun. Selain itu, kebijakan impor ilegal ini juga berkontribusi terhadap meningkatnya biaya kompensasi dan subsidi BBM yang ditanggung APBN pada 2023 dengan nilai kerugian negara mencapai 147 triliun. Sampai saat ini, Kejaksaan Agung telah menetapkan 9 tersangka. 1. Rifa Siahaan selaku Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga. 2. Sani Dinar Saifuddin selaku Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina International. 3. Yogi Fernandi selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping. 4. Agus Purwono selaku VP Feedstock Manajemen PT Kilang Pertamina International. 5. Muhammad Keri Adriano Risa selaku Beneficiary Owner PT Navigator Katulistiwa. 6. Dimas Werhasapati selaku Komisaris PT Navigator Katulistiwa dan Komisaris PT Jenggala Maritim. 7. Gading Ramadan Judo selaku Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur PT Orbit Terminal Merak. 8. Maya Kusmaya selaku Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patraniaga. 9. Edward Korn selaku VP Trading Product Pertamina Patraniaga. Terus Bang, gimana kronologi kasusnya? Nah, kasus ini terjadi pada periode 2018 sampai 2023. Ketika ada ketentuan pemenuhan minyak mentah dalam negeri wajib mengutamakan pasokan minyak bumi dari dalam negeri. PT Pertamina Persero pun wajib mencari pasokan minyak bumi yang berasal dari kontraktor dalam negeri sebelum merencanakan impor minyak bumi. Akan tetapi, Rifa Siahaan selaku Dirut PT Pertamina Patraniaga, Sani Dinar Saifuddin selaku Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina International, dan Agus Purwono selaku VP Feedstock Manajemen PT Kilang Pertamina International melakukan pengkondisian dalam rapat optimalisasi hilir yang dijadikan dasar untuk menurunkan produksi kilang sehingga produksi minyak bumi dalam negeri tidak terserap seluruhnya. Pengkondisian tersebut membuat pemenuhan minyak mentah maupun produk kilang dilakukan dengan cara impor. Saat produksi kilang minyak sengaja diturunkan, produksi minyak mentah dalam negeri oleh kontraktor kontrak kerjasama atau K3S juga sengaja ditolak dengan alasan spesifikasi tidak sesuai dan tidak memenuhi nilai ekonomis. Maka secara otomatis bagian K3S untuk dalam negeri harus diekspor ke luar negeri. Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, PT Kilang Pertamina International kemudian mengimpor minyak mentah dan PT Pertamina Patraniaga mengimpor produk kilang. Nah, harga pembelian impor tersebut apabila dibandingkan dengan harga produksi minyak bumi dalam negeri terdapat perbandingan komponen harga yang sangat tinggi atau berbeda harga yang sangat signifikan. Dalam kegiatan pengadaan impor minyak mentah oleh PT Kilang Pertamina International dan produk kilang oleh PT Pertamina Patraniaga diperoleh fakta adanya perbuatan jahat antara penyelenggara negara yakni subholding Pertamina dengan broker. Ketiga tersangka tadi pun melakukan kong kali kong untuk memenangkan broker minyak mentah dan produk kilang secara melawan hukum.
Dalam pengadaan impor tersebut, Rifa Sihaan melakukan pengadaan produk kilang dengan membeli RON 92 atau Pertamax, padahal kenyataannya yang dibeli adalah RON 90 atau Pertalite. Kualitasnya lebih rendah. Kemudian dilakukan blending di depo untuk menjadi RON 92. Ini yang disebut Pertamax oplosan. Sementara tersangka Yogi Fernandi selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping dalam melakukan pengadaan impor minyak mentah dan produk kilang, PT Pertamina International Shipping sengaja di markup sebesar 13 hingga 15%. Hal ini menguntungkan pihak broker, yakni tersangka Muhammad Keri Adriano Risa selaku beneficial owner PT Navigator Katulistiwa. Nah, dampak adanya impor yang mendominasi pemenuhan kebutuhan minyak mentah, harganya menjadi sangat mahal. Selain itu, tersangka Dimas Warasapati selaku Komisaris PT Navigator Katulistiwa dan Komisaris PT Jenggala Maritim, dan tersangka Gading Ramadan Judo selaku Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur PT Orbit Terminal Merak berkomunikasi dengan tersangka Agus Purwono selaku VP Feedstock Manajemen PT Kilang Pertamina Internasional agar bisa memperoleh harga tinggi pada saat syarat belum terpenuhi, dan mendapatkan persetujuan dari tersangka Sani Dinar Saifuddin selaku Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional untuk impor minyak mentah, serta dari tersangka Rifa Sihaan selaku Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga untuk produk kilang. Akibat kecurangan tersebut, komponen harga dasar yang dijadikan acuan untuk penetapan harga indeks pasar atau HIP BBM untuk dijual kepada masyarakat menjadi lebih tinggi. HIP tersebut dijadikan dasar pemberian kompensasi maupun subsidi BBM setiap tahun melalui APBN. Sedangkan peran dua tersangka yang baru dirilis kejaksaan yaitu Maya Kusmaya selaku Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patraniaga dan Edward Kohn selaku VP Trading Operation PT Pertamina Patraniaga sebagai berikut. Maya dan Edward dengan persetujuan tersangka Rifa Sihaan selaku Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga melakukan pembelian bahan bakar minyak RON 90 atau lebih rendah dengan RON 92. Sehingga menyebabkan pembayaran impor produk kilang dengan harga tinggi dan tidak sesuai dengan kualitas barang. Kemudian tersangka Maya memerintahkan dan memberikan persetujuan kepada Edward untuk melakukan blending produk kilang pada jenis RON 88 dengan RON 92 agar dapat menghasilkan RON 92 atau Pertamax oplosan. Proses blending tersebut dilakukan di terminal atau storage PT Orbit Terminal Merak milik tersangka Muhammad Keri Adriano Risa selaku beneficial owner PT Navigator Katulistiwa dan milik Gading Ramadana Jodo selaku komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak. Perbuatan tersebut menyebabkan pembayaran impor produk kilang dengan harga tinggi tidak sesuai kualitas barang. Terus Bang, gimana hubungannya dengan Megawati? Begini, secara fakta hukum belum ada kaitan kasus ini dengan Megawati atau petinggi PDIP lainnya ataupun partai lain. Tapi biasanya kasus mega korupsi seperti ini akan melebar atau menyeret sejumlah politisi atau partai. Karena untuk mengamankan modus operandinya, biasanya mereka melakukan penyuapan ke politisi atau petinggi partai yang punya kekuasaan saat itu. Nah, mengapa Megawati CS harus ikut bertanggung jawab? Karena kasus ini salah satu dampak dari rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset yang tak kunjung disahkan DPR. Sementara, menurut elit PD Perjuangan yang juga Ketua Komisi 3 DPR, Bambang Wiryanto atau Bambang Pacul, untuk mengesahkan undang-undang perampasan aset hanya tergantung ketua partai. Pak Mahfud tanya pada kita, tolong dong undang-undang perampasan aset dijalanin. Republik di sini ini gampang Pak Sanaya ini. Lobbynya jangan di sini Pak. Ini Korea ini semua menurut bosnya masing-masing. Di sini boleh ngomong kalah Pak. Bambang Pacul ditelepon, Ibu Pacul berhenti, siap. Ini laksanakan Pak. Mungkin perampasan aset bisa, tapi harus bicara dengan para ketum partai dulu. Kalau di sini nggak bisa. Diketahui undang-undang perampasan aset ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada koruptor agar mereka dimiskinkan.
Karena tujuan koruptor adalah memperkaya diri atau kelompoknya. Jadi jika dimiskinkan, semua asetnya disita, maka dia akan jerah dan kerugian negara bisa diminimalisir. Diketahui, RUU Perampasan Aset atau nama jelasnya RUU Perampasan Aset Tindak Pidana pertama kali disusun pada 2008, namun hingga saat ini tak kunjung disahkan. RUU ini berhasil masuk ke dalam prolegnas prioritas tahun 2023. Namun demikian, sejak Presiden Jokowi mengirimkan surat presiden atau surpres ke DPR untuk segera menuntaskan, tapi belum juga ada sinyal pembahasan. Keengganan DPR untuk menyepakati RUU ini dalam rapat paripurna diduga karena RUU ini mengatur tentang normal expended wealth atau dugaan kepemilikan kekayaan secara tidak sah. Norma yang jika menjadi hukum positif akan menyasar para pejabat publik, termasuk anggota dewan, dengan profil kekayaan yang tidak sesuai dengan pendapatan maupun LHKPN yang disampaikan ke KPK. Undang-undang perampasan aset ini juga penting karena melihat kerugian keuangan negara yang timbul dari tindak pidana korupsi. Seperti di tahun 2022 saja mencapai angka 48,7 triliun. Dengan tingkat pengembalian kerugian melalui pidana tambahan uang pengganti hanya sebesar 7,8% dari total kerugian negara atau setara 3,8 triliun. Ini artinya tidak sampai 10% uang yang dikorupsi kembali ke negara. 90% lebih uang korupsi itu tetap dinikmati koruptor walau mereka masuk penjara. Karena ketika mereka bebas, uang hasil korupsi itu masih bisa mereka nikmati bersama orang dekat atau keluarga. Undang-undang perampasan aset ini jelas-jelas menjadi momok menakutkan bagi para koruptor, termasuk membuat takut mereka yang coba-coba ingin korupsi. Saya yakin korupsi tidak akan merajalela seperti ini jika sudah ada undang-undang perampasan aset. Termasuk mungkin para tersangka korupsi Pertamina ini akan berpikir panjang jika ingin melakukan korupsi. Terus Bang, gimana dengan Pak Jokowi? Pak Jokowi juga tak mampu mendorong RUU perampasan aset. Jokowi sendiri sudah berkali-kali mengeluarkan statement tegas yang mendorong RUU perampasan aset. Selain mengeluarkan surat presiden, Jokowi juga sering menyindir DPR. Termasuk saat DPR cepat merevisi Undang-Undang Pilkada. Jokowi meminta respon cepat yang sama harus dilakukan di RUU perampasan aset. Namun nihil. Hingga sekarang, RUU perampasan aset tak kunjung menjadi undang-undang. Menurut saya, Jokowi memang tidak punya kekuasaan di DPR. Karena Jokowi bukan ketua partai, malahan sering diperlakukan sebagai petugas partai. Jika merujuk pernyataan Bambang Pacul tadi, yang bisa menentukan dan menuntaskan undang-undang perampasan aset adalah ketua partai, termasuk Megawati. Jika Megawati dan ketua partai lainnya sepakat untuk menuntaskan RUU perampasan aset, maka dijamin tuntas. Karena DPR yang punya kewenangan legislasi adalah perwakilan partai politik. Menurut pencermatan saya, hanya satu partai politik yang narasinya konsisten dan getol mendorong RUU perampasan aset, yaitu Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep, menegaskan partainya fokus ingin mengesahkan RUU perampasan aset jika lolos parlemen. Sayangnya, PSI tidak masuk parlemen karena tidak lolos parliamentary threshold untuk membuktikan komitmen mereka supaya bisa dinilai masyarakat juga. Tapi perlu disclaimer, saya bukan kader atau simpatisan PSI. Saya non-partai, hanya masyarakat biasa. Menurut anggapan saya, mayoritas publik juga sangat menginginkan Undang-Undang Perampasan Aset segera disahkan. Karena dengan Undang-Undang Perampasan Aset, para koruptor bisa betul-betul jerah. Ingat, para koruptor sebenarnya tidak takut dipenjara. Mereka hanya takut dimiskinkan. Salam kontra narasi.